sosialisasi peraturan daerah dan wawasan kebangsaan, tapi substansinya diantaranya adalah kita bisa bersilaturahim, bisa ketemu yang sebelumnya jarang ketemu. Maka ini kalau saya kesini kedua kali ya. Nah ini kedua kali karena yang pertama acara bukan sosper tapi reses ya. Salawat serta salam Allah semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya disuguhin khusus nih, ada getuk nih kesukaan saya. Baru duduk sudah habis 4 nih getuknya. Jadi kesempatan ini penting untuk dilakukan adanya sosialisasi. Paling tidak ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, program sosialisasi Perda dan wawasan kebangsaan di tingkat Provinsi Banten ini baru menjadi program di periode ini. Di periode sebelum-sebelumnya tidak ada. Jadi baru dari periode 2019-2020. Kenapa harus ada sosialisasi? Karena yang namanya peraturan, kalau tidak diketahui oleh masyarakat, sementara peraturan itu adalah mengikat kepada masyarakat. Makanya banyak kan aturan ya Pak ya, banyak aturan. Aturan itu tentu dalam rangka untuk mengatur tata laksana, baik menyangkut kegiatan, menyangkut tata cara, menyangkut hubungan antar warga, antar tetangga dan segala macam, menyangkut kepentingan bagaimana tersedianya akses ke pendidikan, tersedianya akses pada ekonominya. Ya, nah itu juga diatur dalam peraturan daerah. Peraturan daerah itu banyak. Nah, makanya pada kesempatan yang baik ini, kan kalau semuanya dalam ini semuanya Muslim ya. Dalam agama Islam itu tatanan beragama itu kan memang sudah diatur gitu. Baik dalam ubudiyahnya, konteks ibadahnya, maupun tata cara lainnya yang menyangkut tentang ketentuan bersosialnya. Itu juga diatur kan gitu. Nah, tapi itu kan konteksnya kan konteks beragama. Sementara kita ini negara Pancasila. Indonesia itu bukan negara agama, tapi mayoritas memang Muslim. Ada saudara-saudara kita di luar Muslim, ada non-Muslim dan segala macam. Nah, konteks peraturan daerah ini itu adalah konteks peraturan yang mengatur tata laksana, tata kelola, tata cara dan segala macam, termasuk hak kita selaku warga dan kewajiban pemerintah daerah selaku yang berwenang. Itu ada ketentuan-ketentuan yang diatur, sehingga ketika melakukan sebuah kebijakan maka rujukannya jelas kan gitu. Kayak seperti ini, tolong sambil disimak ya Ibu ya.
Tolong sambil disimak, nanti di akhir saya suka nanyain. Jadi untuk mengingat, jadi kalau sudah paham nanti saya nanyain. Kalau yang jawabnya benar nanti ada bonus, mau nggak? Nah, dengar bonusnya mau aja gitu. Yang penting jawabnya nanti benar. Ya. Nah, seperti contoh yang masih belum dicabut situasinya ini terkait dengan urusan COVID kan gitu. COVID ini kedaruratannya belum dicabut oleh pemerintah pusat. Tapi sudah ada pelonggaran terkait dengan kalau kita di luar ruangan sudah boleh tidak bermasker. Kan itu ininya. Tapi kalau konteks kedaruratannya belum dihapus. Artinya substansinya kita ini masih dalam situasi darurat, kan gitu. Ini kalau merujuk pada formalnya. Nah, ketika sudah ada aturan kedaruratan yang diatur dalam undang-undang tentang COVID semuanya, maka itu menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah yang mengatur tentang kedaruratan juga di daerahnya masing-masing. Nah, di Banten itu juga ada yang namanya Perda tentang penanganan COVID kan gitu. Itu nomor 1, nomornya Perda nomor 1 2021. Ya. Kenapa harus ada Perda tentang itu? Karena ketika dalam perjalanan pengaturan di pemerintah daerah itu, yang sebelumnya sudah ditetapkan seumpamanya, contoh yang paling mudah, menetapkan program itu butuh anggaran, lalu sudah dianggarkan, ternyata ketika sudah diketok palu, di perjalanan itu ada kedaruratan tentang COVID, sehingga harus butuh penanganan lebih prioritas ketimbang lainnya semuanya. Karena ini menyangkut nyawa, kekhawatiran dan segala macam. Makanya ketika sudah ada Perda tentang penanganan COVID, jadi ketika sudah dianggarkan sebelumnya ada anggaran yang kaitannya dengan semuanya ada perbaikan jalan. Lalu di perjalanan harus dirubah itu karena duitnya tidak cukup. Duitnya untuk penanganan COVID ini tidak tersedia secara khusus. Maka dialihkan yang semestinya membangun jalan, semuanya ini salah satu contoh. Lalu dialihkan menjadi anggaran penanganan COVID. Itu menjadi legal, menjadi menjadi sah penggunaannya, menjadi benar penggunaannya ketika sudah ada Perda. Nah ini pentingnya. Ini salah satu contoh saja. Nah, mungkin kalau semuanya di desa kan juga begitu ya Pak RT. Yang semestinya ada dana desa untuk peruntukan perbaikan saluran atau apa di lingkungan, ternyata ada lebih dari 50% ya ketentuannya itu dialihkan kepada penanganan COVID. Nah, dan itu ada rujukannya, rujukan hukum namanya. Nah, makanya tidak bisa sembarangan penggunaannya, kan gitu, akan menjadi bisa ketika sudah ada rujukan hukumnya yang membolehkan tadi itu. Makanya kayak seperti Provinsi Banten itu, Bapak Ibu, jadi ada beberapa kali perubahan ini namanya refocusing.
pengalihan anggaran yang sebelumnya untuk A, tapi dalam konteks di perjalanan itu membutuhkan pembiayaan khusus, penanganan khusus seperti COVID itu, maka dialihkan kepada penanganan COVID. Itu namanya refocusing. Jadi pengalihan anggaran dari sebuah kegiatan pada kegiatan yang lain, dan itu adalah diatur. Itu perda. Nah, itu salah satu contoh. Nah, ada banyak juga yang mengatur, termasuk juga yang terakhir itu kita di Provinsi Banten kemarin sudah ditetapkan, yaitu adalah peraturan daerah yang menyangkut terkait dengan pengelolaan pesantren. Karena sudah ada undang-undang yang disahkan di pusat, maka di daerah penting untuk dibikin perda itu karena butuh kekhususan aturan yang terkait dengan daerahnya, muatan lokalnya dan segala macam, maka dibentuklah perda. Nah, apa bedanya undang-undang dan perda? Undang-undang itu dibentuk di pusat, kan gitu, dibikinnya di pusat, di DPR RI dan pemerintah pusat, kan gitu. Bisa atas inisiatif pemerintah, bisa atas inisiatif DPR RI. Ketika sudah disahkan, maka menjadi undang-undang. Nah, undang-undang itu meliputi kewilayahan se-Indonesia dan warga semua se-Indonesia, kan begitu. Bedanya dengan peraturan daerah itu mencakup pada wilayahnya di daerah tertentu. Jika perdanya itu adalah perda di tingkat provinsi seperti Banten, maka itu berlakunya hanya pada wilayah provinsi Banten. Jika perdanya itu hanya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Tangerang, maka perdanya hanya berlaku di Kabupaten Tangerang. Karena selain RI, selain di pusat itu, selain yang berbentuk undang-undang, maka kalau di daerah itu ada perda di tingkat provinsi, ada perda di tingkat kabupaten kota. Itu ininya. Berikutnya, sifatnya dari undang-undang itu mengikat kepada kita selaku warga. Itu undang-undang mengikat kepada kita semua.